Model pembelajaran matematika penemuan atau discovery methods disusun oleh Emilia Clarita Berutarigan, NIM 1914100022. Penemuan adalah terjemahan dari discovery. Menurut Sun, discovery adalah proses mental di mana siswa mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip. Proses mental tersebut ialah mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan sebagainya. Adapun tujuan pembelajaran discovery learning adalah yang pertama itu dalam penemuan siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kenyataan menunjukkan bahwa partisipasi siswa dalam pembelajaran meningkat ketika penemuan digunakan. Kedua, melalui pembelajaran dengan penemuan, siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Juga siswa banyak meramalkan atau extrapolate informasi tambahan yang diberikan. Ketiga adalah siswa juga belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dan menemukan. Yang keempat adalah pembelajaran dengan penemuan membantu siswa membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan menggunakan ide-ide orang lain. Selanjutnya adalah macam-macam discovery. Model penemuan atau pengajaran penemuan dibagi 3 jenis, yaitu yang pertama itu penemuan murni. Nah, pada penemuan murni ini, pada pembelajaran dengan penemuan murni, pembelajaran terpusat pada siswa dan tidak terpusat pada guru. Yang kedua adalah penemuan terbimbing. Pada pengajaran dengan penemuan terbimbing, guru mengarahkan tentang materi pelajaran. Ketiga adalah penemuan laboratori. Penemuan laboratori adalah penemuan yang menggunakan objek langsung atau media konkret dengan cara mengkaji, menganalisis, dan menemukan secara induktif. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran penemuan. Memperhatikan model penemuan terbimbing tersebut di atas dapat disampaikan kelebihan dan kekurangannya yang dimilikinya. Kelebihan dari model penemuan terbimbing adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang disajikan. Yang kedua, menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry atau mencari temukan. Yang ketiga, mendukung kemampuan problem solving siswa. Yang keempat, memberikan wahana interaksi antara siswa maupun siswa dengan guru. Dengan demikian, siswa juga terlatih untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kelima adalah materi yang dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuan yang tinggi dan lebih lama membekas karena siswa dilibatkan dalam proses menemukannya. Yang keenam adalah siswa belajar bagaimana belajar atau learn how to learn. Yang ketujuh adalah belajar menghargai diri sendiri. Ke-8 memotivasi diri dan lebih mudah untuk mentransfer. Ke-9 pengetahuan bertahan lama dan mudah diingat. Ke-10 adalah hasil belajar discovery mempunyai efek transfer yang lebih baik daripada hasil lainnya. Ke-11 adalah meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir bebas. Ke-12 adalah melatih keterampilan-keterampilan kognitif siswa untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain. Sementara itu, kekurangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk materi tertentu, waktu yang tersita lebih lama. Yang kedua, tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini di lapangan. Beberapa siswa masih terbiasa dan mudah mengerti dengan model ceramah. Ketiga adalah tidak semua topik cocok disampaikan dengan model ini. Umumnya topik-topik yang berhubungan dengan prinsip dapat dikembangkan dengan model penemuan terbimbing.
Siap. Dah. Pembelajaran dan penemuan atau discovery methods. Nah, kita dapat mencontohkan satu soal, yaitu tentukanlah nilai dari 5 pangkat 2. Dari 5 pangkat 2 kita dapat menghasilkan 25, karena 5 kali 5 adalah 25. Nah, bagaimana dengan contoh lain? Bagaimana dengan 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3? Jadi, kita dapat menjabarkan 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5. Maka kita dapat jabarkan menjadi 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 6. Nah, 5 pangkat 6 ini terdapat dari mana? Kita boleh menggunakan rumus sifat perpangkatan, yaitu di mana A pangkat N dipangkat N sama dengan A dikali MN. Jadi 5 pangkat 2 dikali 3 hasilnya sama dengan 5 pangkat 6. Nah, adapun rumus sifat-sifat perpangkatan lainnya adalah seperti A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Dan A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, rumus lainnya adalah A pangkat B dipangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat N dikali dikali B pangkat N. Nah, kemudian rumus yang lainnya A per B pangkat N, maka kita dapat hasilkan dengan A pangkat N per B pangkat N. Jikalau kita bertemu dengan perpangkatan A pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Misalkan 5 pangkat 0, maka hasilnya tetap 1. Nah, yang terakhir rumusnya adalah A pangkat minus N. Maka kita dapat menghasilkan nilainya dengan menjumlahkan 1 per A